Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li min akhirin. Kadang walau sebuah orang alim tanpa tahu letak ini ada penulis nasib Hidayah Shalihin yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu semuanya saja, baik yang hari ini bisa hadir maupun yang mungkin belum bisa hadir, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah mengawali dengan tahmid, membaca alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat termasuk nikmat hujan ya. Alhamdulillah sahur terakhir. Alhamdulillah. Dan terutama sekali nikmati panjang Islam, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam kita aturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kaum muslimin senantiasa menjalankan sunnah-sunnah. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melanjutkan kembali, kita sama-sama belajar tentang kitab Bulughul Maram sebagai bentuk kita mensyukur nikmat Allah, nikmat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat kesempatan yang Allah berikan di dunia ini, karena dunia ini ladangnya amal tanpa ada hisab, dan nanti di akhirat yang ada hanya hisab tanpa ada lagi amal perbuatan. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini, termasuk kajian ini, mudah-mudahan selalu mendatangkan kebaikan-kebaikan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita melanjutkan kembali sampai masih pada bab sholat Jumat. Kemarin itu tidak salah di pekan sebelumnya kita terakhir itu ada pertanyaan terkait sholat ba'diyah Jumat, dan itu sangat pas dengan hadis nomor 444 yang kemarin kita singgung sedikit. Di hadis nomor 444 halaman 146 itu berbicara tentang sholat ba'diyah setelah Jumat. Sholat ba'diyah setelah Jumat. Jadi kalau mengambilkan dari kitab, dari HP, dari kitab syarah hadis Bulughul Maram, namanya kitab Tawdihul Ahkam. Ini syarah atau penjelasan dari kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram itu disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan disyarah oleh banyak para ulama. Disyarah oleh para ulama dari berbagai golongan, dari berbagai mazhab. Setiap ulama akan membawa mazhabnya untuk mewarnai syarah atau mewarnai penjelasan dari setiap hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Jadi kalau dengan misalkan Bapak Ibu membeli satu kitab Bulughul Maram misalkan, demikian juga yang terjadi dengan kitab-kitab lain, maka pasti pengarangnya, penterjemahnya, dia sudah mengikuti link, ada bimbingan dari mazhab yang dia bawa. Ini mesti. Kalau yang kita bawa di sini, kitab ini itu mengikuti mazhabnya Al-Imam Hambali rahimahullahu ta'ala.
Jadi apapun kitab yang jenengan beli, kitab fikih itu pasti penerjemahnya punya madhabnya sendiri. Sehingga nanti setelah dalam penerjemahan kok ada kemudian pembahasan, maka pembahasan tambahan itu terkadang sifatnya memasukkan pandangan mazhab mengenai hadis ini. Di satu hadis oleh Rasulullah SAW bisa dipahami secara berbeda oleh para ulama. Insya Allah semuanya tidak sampai kepada sesat, semuanya dibenarkan, termasuk Ahlussunnah wal Jamaah yang tadi dari Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Terkadang di dalam kitab ini juga menyinggung pendapatnya Imam Dawud Al-Zahiri. Imam Dawud Al-Zahiri yang dilanjutkan oleh Imam Ibnu Hazm itu mereka mengikuti mazhab Zahiri. Zahiri itu adalah satu mazhab yang berpegangan kepada teks saja atau biasa disebut tekstualis, tanpa melihat tanpa melihat konteksnya, tanpa melihat hadis yang lain. Itu mazhab Zahiri. Banyak yang seperti itu, sudah bisa menerjemah, kemudian dengan terjemahan itu langsung menarik kesimpulan. Itu juga ada yang seperti itu. Tapi kebanyakan ulama tidak memasukkan itu dalam kurikulum fikihnya, dalam kurikulum fikihnya. Terkadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga kitab terjemah yang memasukkan mazhab Ja'fari, berasal dari kata Ja'far. Ja'far itu salah satu ulama dari mazhab Syiah. Jadi orang-orang Syiah itu juga mempunyai pemahaman fikih sendiri. Mereka hazarannya juga sangat luas, Bapak Ibu. Kita tidak mengambil akidahnya, tapi mengambil cara memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan orang Syiah mengikuti mazhab Syafi'i, tapi banyak juga mereka yang mengambil mazhab Ja'fari, yang dianggap mereka representasi dari mazhab mereka. Tapi sekali lagi, sekalipun seperti itu, kita tidak mengambil akidah dari mereka, tapi hanya mengambil bagaimana cara mereka memahami satu hadis. Hadis nomor 444 ya, itu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, masuk hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukumul jumu'ah falyusalli ba'daha arba'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukumul jumu'ah, kalau salah seorang apabila salah seorang di antara kalian selesai mengerjakan sholat Jumat, fal yusolli ba'daha arba'an, maka hendaklah dia sholat setelah sholat Jumat itu 4 rakaat. Rawahu Muslim. Di sini diterangkan bahwa itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fihi dalalatan ala anna al-jum'ati sunnatan ba'daha wa annaha arba'u raka'atin tusalla raka'atain. Hadis ini menunjukkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa setelah sholat Jumat ada yang namanya sholat ba'diyah. Kalau masalah qobliyah kemarin sudah disampaikan, ada perbedaan ulama di situ. Jumhur rata-rata mengatakan tidak ada sholat qobliyah. Tapi dalam mazhabnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala,
sebagian besar para ulama mazhab Syafi'i mengatakan ada yang namanya sholat qobliyah Jumat. Tidak perlu saya ulangi. Yang jelas secara aturan kalau untuk qobliyah Jumat, bagi yang mengamalkan qobliyah Jumat, orang yang sudah berada di dalam masjid ketika khatib sudah berkhutbah, maka orang yang sudah di dalam masjid sejak sebelumnya, maka dilarang untuk sholat ketika khatib sudah berkhutbah. Tapi bagi orang yang datang pada saat itu, maka dia ada kesunahan sholat. Sholat inilah yang kemudian dipahami sebagian besar ulama sebagai sholat tahiyatul masjid, tapi sebagian yang lain disebut sebagai sholat qobliyah Jumat. Dikarenakan ada hadis dari sahabat yang bernama Sulaim al-Ghafani radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau datang sampai ke masjid, Nabi sedang berkhutbah. Ada perbedaan lafal hadis di situ. Nabi bertanya, "Ashallaita ya Sulaim?" Ini riwayat pertama. Apakah kamu sholat? Sudah sholat wahai Sulaim? Riwayat yang kedua mengatakan, "Ashallaita qabla an taji'a?" Apakah kamu sudah sholat sebelum datang wahai Sulaim? Jadi ada tambahan sebelum datang. Berarti kalau sebelum datang berarti sholatnya di rumah. Kalau sholat di rumah berarti namanya bukan tahiyatul masjid, tapi yang dianjurkan Nabi adalah qobliyah Jumat. Berdasarkan ini ada qobliyah Jumat. Tapi dari riwayat lain mengatakan tidak, bukan qabla an taji'a, tapi ashallaita, sudahkah kamu sholat? Sulaim menjawab belum. Maka kemudian Nabi mengatakan, sholatlah 2 rakaat khafifataini. Itu ya, 2 rakaat tapi ringan saja, pendek saja. Okay. Maka itulah yang dinamakan sholat tahiyatul masjid. Ya, dua-duanya mempunyai dalilnya sendiri-sendiri. Itu aturannya. Jadi kalau sudah di masjid, sudah berdiam di masjid, kemudian imam berdiri untuk khutbah, maka yang sudah di masjid sekali lagi tidak perlu mendirikan sholat. Tapi yang baru datang, meskipun imam sudah khutbah, maka dia tetap ada kesunahan untuk sholat. Itu kemarin sudah terulang. Ada pun bagi kita yang kebanyakan tidak melakukan sholat qobliyah, saya sendiri tidak melakukan sholat qobliyah. Kebetulan saya pilih yang itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagi yang memilih Pak, menurut saya ada qobliyah Jumat, ya monggo, silakan saja. Caranya seperti tadi. Kalau kemudian saya tandai, kalau azannya 2 kali, maka dilakukan setelah azan pertama. Tapi kalau azannya sekali, maka pastikan yang ingin sholat qobliyah Jumat, dia harus memastikan bahwa sudah masuk waktu sholat Jumat. Seperti itu. Jadi misalkan gini Pak, saya ikut pendapat yang ada sholat qobliyah Jumat. Ketika saya sampai masjid sini, ya kan, waktu Jumat itu jam 12 misalkan. Maka saya sampai sini, saya sholat. Sebelum saya 12 saya sampai sini, maka saya sholat. Belum duduk, saya sholat. Ini yang dinamakan sholat tahiyatul masjid. Selesai, masih jam 12 kurang 5 saya nunggu. Begitu setengah 12, artinya sudah masuk waktu Jumat. Tapi belum ada, maka disitulah saya kemudian boleh sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau di masjid tersebut adanya pas setengah 12, sudah setengah 12, imam langsung naik, ya. Kemudian muadzin sudah adzan,
maka bagi pengikut yang qobliyah Jumat sudah tidak boleh lagi sholat qobliyah Jumat karena dia sudah berada di sini sejak sebelumnya. Gitu kan? Itu cara mengamalkannya bagi yang mengikuti adanya qobliyah Jumat. Jadi monggo mawon dipilih karena memang dua-duanya ada hadis. Yang penting tahu caranya. Nah kemudian saya lanjutkan ini bab kajian Jumat ya sampai itu qobliyah Jumat juga sekarang yang kajian Jumat. Ja'afil Bukhari ada satu hadis dari dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar mengatakan bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusolli ba'da Jum'ah raka'ataini wa ja'a fi Sunan Abi Dawud annahu kana yusolli sitta. Dalam riwayat Bukhari ini dalam kitab lain Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim ada riwayat yang mengatakan sahih bahwasannya Nabi yusolli ba'da Jum'ah raka'ataini. Nabi itu melakukan sholat ba'diyah Jumat 2 rakaat. Kalau tadi kan 4 rakaat. Kalau riwayat dari yang dalam Imam Bukhari itu 2 rakaat. Kemudian dalam Sunan Abi Dawud ini kitab hadis yang lain termasuk kutubus sittah ya. Annahu kana yusolli annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusolli sittah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sholat ba'diyah 6 rakaat. Jadi seperti itu. Sehingga baik yang 2 maupun 4 maupun 6 rakaat tiga-tiganya pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada riwayat dari Ibnu Umar juga yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli ba'da Jum'ah maksudnya raka'ataini fi baitihi. Nabi melakukan 2 rakaat Jumat di rumahnya. Maka kemudian para ulama menjelaskan sebaiknya sholat ba'diyah Jumat dilakukan 2 rakaat 2 rakaat. Yang mau melakukan 2 rakaat monggo. Yang mau melakukan 4 rakaat monggo. Yang 6 rakaat monggo. Boleh dilakukan sekaligus langsung 6 rakaat. Boleh dengan sepasang salam. Tapi yang paling bagus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu pendapat para ulama karena lebih baik menggunakan makna. Itu beberapa penjelasan dari para ulama seperti itu. Kemudian di samping itu di sini dijelaskan ulang bahwa di sini ini syarah hadisnya itu mengikuti mazhab Hambali yang mengatakan tidak ada qobliyah Jumat. Tapi meskipun seperti itu, baik yang mengatakan ada qobliyah maupun yang mengatakan tidak ada qobliyah, dua-duanya mengatakan disunnahkan, dianjurkan memperbanyak sholat sebelum khotib ke mimbar. Dua-duanya sepakat seperti itu. Yang satu mengatakan qobliyah Jumat, yang satu mengatakan itu bukan qobliyah. Ini kan dilakukan para sahabat. Sahabat itu sedang melakukan sholat sunnah mutlak. Ini seperti itu. Sehingga ada 2 tafsiran, tapi yang jelas 2 golongan ini sepakat mengatakan sebelum khotib ke mimbar khotbah maka disunnahkan untuk memperbanyak sholat apapun sholatnya, sholat syukrul wudu monggo, sholat qobliyah yang tadi yang mengatakan ada monggo, sholat apapun lagi, sholat sunnah mutlak monggo, sholat tahiyatul masjid semuanya dianjurkan di dalam syariat Islam. Nah kemudian di sini ditambahkan, ini kembali lagi ke sholat sunnah ba'diyah. Sebaiknya qala Abu Syama wa ma waqa'a min ba'di sahabah annahum kanu yusholluna qabla Jum'ah famin babi tatawwu al-mutlaq. Ini termasuk sholat sunnah mutlak. Benar niku insyaallah sahabat.
Saya lanjutkan ini contoh kabeh. Wa Anisa ibni Yazid radhiyallahu anhu anna Muawiyah qala lahu, hadis nomor 445 ya. Idza shallaital jumu'ah fala tasilha bi sholatin. Di situ nama tulisan salah tersebut. Nek di sini tulisannya pun fala tasilha. Nek fala tusolliha itu nanti artinya jangan disolati. Kalau fala tasilha itu artinya wasola yasilu, jangan disambung. Jadi di situ fala tusolliha. Kalau di kitab-kitab lain, saya tulis di kitab lain itu fala tasilha. Mungkin salah cetak. Seperti kemarin yusolliha itu seperti itu. Dan memang yang paling tepat maknanya fala tasilha. Tasil itu dari kata wasola yasil, menyambung, sebagaimana silaturahmi, sil gitu kan. Ya, ini seperti itu. Fala tasilha bi sholatin, maka jangan kamu sambung dengan sholat. Nanti maksudnya seperti itu. Hatta tatakallama au takhruja. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bidzalika Allah nusila sholatan bi sholatin hatta natakallama au nakhruja. Hadis nomor 445. Kadang memang sering salah cetak Pak. Mohon maaf ya, kalau mungkin nanti dengan beli kitab memang harus sebaiknya memang dibaca sendiri itu boleh Pak. Kalau sifatnya umum, kebaikan yang diketahui oleh semua orang. Lima bid'ah bahasa. Misalkan gini, memberikan kepada seorang itu baik. Itu kan kebaikan yang bisa kita cerna tanpa harus dengan guru atau dengan siapa kan gitu. Tapi kalau untuk bab-bab yang mendalam, bab-bab yang sering tidak kita ketahui, maka itu memang harus ada bimbingan yang terbaik. Itu seperti itu. Contoh misalkan, saya menemukan di sini ya, paling saya ingat itu. Ya juzulil muslim antasroba al-habbah. Habbah itu di sini diartikan biji. Al-habbah at-tibbiyah, biji kesucian. Teknik jadi apa? Terjemahannya itu betul. Habbah at-tibbiyah disebut biji kesucian. Apa biji kesucian? Ternyata begitu saya melihat di Arabnya, teks Arabnya, habbah tibbiyah itu yang dimaksud adalah pil. Ini ketika membahas apa itu namanya sunnah wudhu setelah berjima. Jadi kalau dengan setelah berjima itu disunahkan untuk wudhu meskipun belum mandi. Dan mandi tidak apa-apa misalkan dingin, tapi wudhu dulu. Karena wudhu itu menguatkan tenaga kembali kan katanya. Nah, kemudian dari situ disimpulkan para ulama menyimpulkan, ini yang saya baca kitabnya, boleh seorang muslim meminum habbah tibbiyah. Pil kuat masih gitu ya. Tapi di sini itu terjemahan habbah itu memang artinya biji, tibbiyah seharusnya kedokteran, pil maksudnya. Tapi dikatakan thayyibah, biji yang sangat suci. Oh, biji yang sangat suci. Jadi lihat nanti di sini ada. Itu saya teliti. Itu kadang memang terjadi salah penerjemahan. Jadi dia insya Allah, tapi itu tidak banyak. Kita tetap menghargai tubuh ini dan sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Tapi ada beberapa hal yang perlu diteliti. Itu sudah lama wudhu kapan disunahkan wudhu. Bisa lanjutkan. Hadis ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya terjemahkan dulu ya. Wa Anis Sa'id ibn Yazid, dari sahabat yang bernama Sa'id bin Yazid. Ada yang mengatakan beliau dari suku Kindah ya, Al-Kindi radhiyallahu anhu. Sa'id bin Yazid ini termasuk sahabat muda. Beliau paling sering mendapatkan keberkahan dari Allah lewat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sampai tua
itu rambutnya tidak ada yang berubah sama sekali. Jenggotnya putih, tapi rambutnya hitam semua. Mereka tuh orang SMA. Ketika ditanya kenapa kok seperti itu, karena dulu saya suka dilus-lus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu masih kecil, itu sampai seperti itu. Dan beliau pernah sakit, kemudian dibawa oleh bibinya, saya lupa nama bibinya, dibawa ke Nabi SAW. Wahai Nabi, ini anak dari saudara kandung perempuan saya, ponakannya kan, itu sedang sakit, mohon dikasih obat. Itu Nabi mendoakan. Setelah itu si Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu itu meminum bekas wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kalau wudu itu kemudian ditadai, ditampung, kemudian diminum, dan beliau sembuh kan. Dan itu yang kemudian memang asarnya Nabi, bekasnya Nabi itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan izin Allah mengandung keberkahan. Ya, kemudian yang sekarang itu yang dikias-kiaskan. Ya, saya tidak tahu itu seperti apa. Ya. Bagi yang yakini, ya, monggo bagi yang tidak. Kalau kita kebanyakan kan tidak yakini seperti itu. Oh, nek ono tukase kiai misalkan gitu. Itu kan. Dalilnya apa ya itu tadi. Berikan kelanjutannya seperti itu. Kadang-kadang itu kiai kalau dikasih minum kantorannya kan juga sudah ada burung jumbi muncul. Tapi tidak, tapi mereka biasanya memakai hadis-hadis itu. Jangan mengatakan dari Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu, anna Muawiyah, bahwasanya Muawiyah itu mengatakan kepadanya, idza shallaita al-jum'ah, kalau kamu melakukan sholat Jumat, sholat dari Jumat dan sholat Jumat, fala tasilha, maka jangan kamu sambung. Terjemahnya apa? Sambung ya. Maka jangan kamu sambung dengan sholat lain. Hatta tartaka ulama au tafruja, sampai kamu berbicara jago riye, atau tafruja, sampai kamu keluar dari Fa'inna Rasulullah SAW amaruna bidzalik. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami seperti itu, untuk tidak menyambung sholat dengan sholat sampai ngomong atau keluar. Hadis ini itu menunjukkan tentang kemakruhan, tidak sampai haram, kemakruhan menyambung sholat wajib dengan sholat sunnah, menyambung satu ibadah dengan ibadah lain. Contoh misalkan di luar sholat, misalnya poso, misalnya kita dilarang puasa sunnah 1-2 hari sebelum Ramadan kan gitu. La tataqaddamu qabla Ramadan biyaumin aw yaumain kan gitu. Kita dilarang untuk puasa 1-2 hari sebelum Ramadan. Tapi nek seutang ya poso mawon kan gitu. Ini bagi yang tidak utang dan tidak punya kebiasaan, maka jangan sengaja untuk melakukan puasa sunnah 1-2 hari sebelum Ramadan. Karena memang sunnahnya Nabi itu tidak boleh menyambung satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya, jangan sampai disambung, minimal ngomong dulu atau diputus dengan zikir, Al-hikmatu fi dzalika wallahu a'lam bishawab. Hikmah dari itu adalah tamyizul ibadat ba'duha an ba'd. Hikmahnya adalah untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Wa qala ulama, dan para ulama berkata, al-aula at-tahawwulu li sholatin nafilah an makani sholatil fardhu. Yang paling utama, dan ini tidak hanya berlaku untuk sholat Jumat, kalau kita mau melakukan sholat sunnah termasuk rawatib, termasuk ba'diyah, maka disunnahkan untuk berpindah tempat. Jadi yang jenengan lakukan itu sudah betul. Kadang betul-betul tempat di jalan kali saat ini pun itu betul, pun itu sampai alhamdulillah. Fafihi taksiran lima wadi sholat was sujud.
Karena dengan kita berpindah tempat, maka akan ada banyak tempat di muka bumi ini yang menyaksikan kita sholat atau menyaksikan kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu hikmah mengapa kita harus berpindah tempat. Dan Nabi SAW sendiri mengatakan, kayak jisu ahadukum an yataqaddama aw yata'akhkhar aw an yaminihi aw an shimalihi fi sholat. Apakah kamu tidak bisa kalau hanya berpindah ke depan belakang saja, mosok tidak bisa ketika melihat orang sholat sunnah masih pada tempatnya. Dan dalam hadis lain, kalau bacakan sedaya dari Abu Hurairah marfu, la yatatawwahul imamu fi makanihi. Janganlah seorang imam melakukan sholat sunnah di tempatnya. Niki hukumipun makruh. Jadi saya ingin jadi imam, usahakan tidak sholat ba'diyah padahal dia masih belum berpindah tempat. Masih di tempat pengimaman sudah sholat ba'diyah. Niku hukumipun tidak sampai haram, tapi hukumipun makruh. Kecuali kalau jenengan sudah kepengen pulang, sementara ingin dengan hukum kadang betul, apa bentuk kalangan kafe, entah ini kalau kita ingin tangan bisa diisi, maka yang ini sebaiknya ditinggal pikir dulu kalau bisa. Tapi kalau sudah bisa, sudah harus pulang dengan sholat, tapi agak bergeser sedikit itu jauh lebih baik. Itu sudah berbeda tempat. Ayat jiz'an itu ayat atau jama'ah ya ta'akhkhar, itu sudah termasuk hadis Nabi bahwa orang ini sudah berpindah tempat, dan itu hukumnya paling bagus memang berpindah satu stop. Tapi kalau pun tidak satu stop, dia sudah disebut berpindah tempat, dan itu tidak apa. Yang penting semakin banyak bumi ini menyaksikan kita bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada tidak berpindah. Kemudian di sini disebutkan pola Syekhul Islam. Syekhul Islam yang terkritik itu Ibnu Taimiyah. Kalau di saudara kita yang lain itu ada yang lain. Syekh Zakaria Al-Ansori itu kalau Madhab Syafi'i. Pola Syekhul Islam was sunnah. Karena menyebut Ibnu Taimiyah itu agak sensitif. Saya sendiri agak sensitif juga. Tapi tidak apa-apa karena kita tidak selalu membahas perbedaan, kita mengedepankan persamaan saja. Qala Syekhul Islam was sunnah, dan yang menjadi sunnah ayyafsila bainal fardhi wan nafli fil jumu'ah wa ghairiha. Yang menjadi sunnah adalah memisahkan antara yang wajib dan yang sunnah. Kemudian di sini dilanjutkan wa sholatun nafilah fil bait afdal walaha mazaya sayyidah. Sholat sunnah itu sebaiknya di rumah karena mempunyai keutamaan yang sangat besar. Di antara keutamaan itu mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi untuk sholat sunnah terutama rawatib lebih banyak beliau lakukan di rumah. Sholat tahajud beliau banyak melakukannya di rumah. Sholat tarawih beliau juga paling banyak melakukan di rumah. Itu yang tarawih nggak usah diikuti ya. Karena tarawih kita di masjid saja. Di rumah kemungkinan gagal lebih besar ya. Sebaiknya di masjid. Tapi beliau memang juga. Kemudian wa minal bukti aniriyah, termasuk keutamaan sholat di rumah adalah menjauhkan diri dari riya. Dan Allah sudah memberikan ancaman bagi kita semuanya, bagi para manusia, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lupa dari sholatnya, alladzina hum yuraun, dan orang-orang yang
riya di dalam amalannya, terlebih di dalam sholatnya. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang riya itu macam-macam. Yang paling berat itu memang orang yang riya dikarenakan amalan yang mestinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok ketika di hari kiamat mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulullah Ta'ala, Allah berfirman memanggil orang-orang yang riya itu, mereka disuruh untuk ud'ul ladzina ta'maluna fid dunya li anslihim. Kalian wahai orang-orang yang riya, silakan mencari orang-orang yang kalian pameri itu untuk meminta pahala. Ini dua ternyata seperti sebelum Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudia itu ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya dari kisahnya. Wa an Abi Hurairah, insyaallah bab sunah-sunah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mani salah, barang siapa yang mandi summa ata al-jumu'ah, kemudian mendatangi sholat Jumat, fasalla ma quddirolah, kemudian dia sholat sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan takdirnya, sesuai dengan apa yang dia bisa. Sholat 2 rakaat monggo, 4 rakaat monggo, pokoknya yang paling dia bisa. Summa ansota, kemudian dia diam hatta yafrughal imamu min khutbatihi, dia diam sampai imam itu selesai dari khutbah. Summa yusolli ma'ahu, kemudian mau sholat Jumat bersamanya secara berjamaah. Ghufiralahu ma bainahu wa bainal jumu'ah al-ukhra wa fadlu salasati ayyam. Maka orang yang sudah mandi, sudah menuju ke sholat Jumat, kemudian sholat sunnah, kemudian mendengarkan khutbah sampai sholat Jumat berakhir, maka diampuni dari Jumat itu ke Jumat berikutnya. Wa fadlu salah satu ayam, plus diampuni lagi 3 hari. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keutamaan bagi orang yang mau memperhatikan sholat Jumat, dimulai dari mandi, bergegas menuju masjid, kemudian sholat sunnah, sholat Jumat, mendengarkan khutbah. Kalau sampai selesai, maka jadinya akan diampuni dosa-dosanya sepekan plus 3 hari. Ini tentu dosa-dosa yang kecil, bukan termasuk dosa-dosa yang besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya para ulama itu ketika membahas sunnah, yang dikatakan seperti itu, ketika hari Jumat ada sunnah yang berkaitan dengan hari Jumat, ada yang sunnah berkaitan dengan sholat Jumat. Apa saja sunnah yang berkaitan dengan hari Jumat, bukan sholatnya tapi harinya. Yang pertama yang sudah sering kita lakukan mudah-mudahan, yang pertama adalah membaca surat Al-Kahfi. Membaca surat Al-Kahfi. Membaca surat Yasin itu tiap malam monggo. Tapi khusus hari Jumat itu disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Al-Kahfi. Dalam satu hadis dari Pak Rawinya, Nabi SAW mengatakan, man qara'a surat Al-Kahfi adu ala nurun min baitihi ila baitil akhir. Barang siapa yang mau membaca surat Al-Kahfi, maka akan diterangi oleh Allah dengan cahaya di hari Jumat, mulai dari rumahnya sampai ke Masjidil Haram, sampai ke Ka'bah. Itu keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Berapa kali? Imam Nawawi mengatakan minimal, betul minimal ya,
disunahkan membaca surat Al-Kahfi dari mulai hari Jumat. Kapan mulai ini pun? Maghrib, Kamis malam, Jumat, sampai asar selesai di hari Jumat. Yang penting dereng adzan malam Sabtu, malam Sabtu. Itu nanti. Berapa kali? 3 kali. Malam Jumat 3 kali, hari Jumat 3 kali. Sampun nate ping telu apa? Sekali. Nek boten saged 2 kali. Tesih boten saged malam Jumat sekali, hari Jumat sekali. Taksih boten saged dicicil. Jadi saya senengane kredit. Semoga Pak. Kemis sebelum maghrib boleh Pak? Kemis sebelum maghrib boleh membaca Al-Kahfi, tapi tidak mendapatkan kesunahan, pahala kesunahan. Nek mendapatkan pahala membaca Quran, ya Pak, 1 huruf 10 kebaikannya diberi, tapi belum mendapatkan keutamaan yang hari Jumat. Jadi nek boten saged dicicil boten apa-apa. Malam Jumat setengah surah, nanti hari Jumat yang setengah surah. Nek kurang pripun dari ngoten riwayat. Sampun ngoten sedinyak itu dari ngoten riwayat. Yang minimal 1 surah penuh dimulai dari malam Jumat sampai hari Jumat. Ini penting Bapak Ibu, karena surat Al-Kahfi itu ya kita tahu dia menyelamatkan nanti dari Dajjal, kan? Termasuk surat Al-Kahfi itu suratul Mahabbah. Mahabbah itu artosipun cinta. Mengapa? Karena di situ diantaranya diajarkan untuk mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, mencintai walinya Allah. Tapi kalau dalam wali itu kalau nak ngomong wali, kalau yakin dengan sahabat paham itu sih makbul sih, boten tapi wali itu yang dicintai oleh Allah. Mereka beribadah, mereka istiqomah sampai dicintai oleh Allah. Itu wali. Bukan berarti kita mengingkari yang itu sebetulnya. Pokoknya wali itu. Karena memang di dalam surat Al-Kahfi ini kan ceritanya wonten pemuda. Kalau bahasa sekarang dia wali ini Gusti Allah. Mereka berjuang dicintai Allah. Lebih penting dua. Yang penting itu betul dua. Tapi jenengan tinggali apa itu? Saya kulu salah satu robi hukum kalbuhum wa yakuluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajmam bil wa yakuluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum. Kan betul tidak di antara ayatnya. Di dalam Al-Kahfi surat Al-Kahfi itu dikatakan ada yang mengatakan jumlahnya 3 orang, yang keempat anjingnya, ada yang mengatakan 4, yang kelima anjingnya, ada yang mengatakan 6, yang 7 anjingnya, ada yang mengatakan 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Masalah jumlah ini tidak penting, tapi yang penting itu penyebutan anjing. Pinten kemauan itu mesti wonten anjingnya derengnya nanti. Apa yang muni telu mesti wonten anjingnya setunggal, wonten sekawan anjingnya setunggal dereng, atas itu wonten anjingnya setunggal. Dan itu menunjukkan bahwa dan itu satu-satunya anjing yang masuk surga katanya, karena menunjukkan bahwa anjing yang hewan hina ketika mereka dekat dengan waliullah maka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan dereng saged saya ibadah, yang penting dekat-dekat dengan orang yang soleh, dekat dengan waliullah, maka mudah-mudahan itu menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di asyratika sholihin itu adun itu di antara surah Al-Kahfi, dan banyak lagi mungkin dengan netas tafsir dicantumkan gitu. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua sama di sana betul. Ya, pakai kontak kejadian. Yang kedua, niku memperbanyak sholawat. Fa'aksiru minas sholat alayya. Perbanyaklah sholawat kepadaku, kata Nabi SAW. Inna afdala yaumikum yaumul jum'ah fa'aksiru fihi as-sholat alayya. Sesungguhnya hari yang paling utama itu adalah hari Jumat. Perbanyaklah sholat. Itu kata Nabi SAW.
Cuman di antara kita kadang itu ngeten Pak. Yang satu memperbanyak sholawat, yang satu sudah kira sholawat kok sudu sampai terkadang ada yang apapun pendapat jenengan, yang penting memperbanyak sholawat. Mau sekedar, mau berjamaah, mau sendirian, apapun itu yang jenengan yakini, mana yang diyakinkan, tetap kita usahakan memperbanyak sholawat. Ini tidak berani bareng-bareng di sendiri. Kalau termasuk dengan diri sendirian, kan di beberapa musik penting memperbanyak sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu banyak hadisnya. Barang siapa yang berbanyak sholawat, maka Allah akan mencukupi yakufur hammuhu fid dunya wal akhirah. Allah akan mencukupi kebutuhannya baik dunia maupun akhirat. Bukan namun akhirat, dunia dicukupi. Lalu pengen apa-apa sholawat mereka tidak tapi kita sholawat insya Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir setelah apa itu, setelah al-kafi, setelah sholawat memperbanyak doa di hari Jumat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti hadis selanjutnya ada satu hadis yang menunjukkan ada satu waktu yang dirahasiakan oleh Allah. Kalau kita berdoa bertepatan di hari itu, di jam itu, maka doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sunnah terkait hari Jumat. Ataupun nanti insya Allah dilanjutkan sunnah terkait sholat Jumat. Ini yang Bapak Ibu. Kalau tidak maaf, bila itu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.